Kalian membahas tentang ibadah-ibadah sunnah ini, maka tingkat keikhlasan seseorang di dalam ibadah, tingkat kesungguhan seseorang di dalam beribadah biasanya bisa dilihat dari bagaimana orang tersebut memperlakukan ibadah-ibadah sunnah. Sebagian kaum muslimin terkadang mengatakan atau mengucapkan sebuah kalimat, Ustadz, orang tersebut soleh, Masya Allah, orangnya itu ahli ibadah. Gimana itu ahli ibadah? Dia sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal, puasa Ramadan tidak ada yang bolong. Maka menurut saya yang seperti itu bukan spesial. Karena apa? Itu kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak boleh sebetulnya ada seorang muslim yang kemudian sholatnya itu bolong-bolong, itu gak boleh. Maka seorang muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, hanya yang wajib-wajib saja, maka tidak kemudian dikatakan orang yang ahli ibadah, enggak. Tetapi dia melaksanakan ibadah sesuai yang diwajibkan kepada dirinya. Ketika misalnya kawan-kawan sekalian kerja, di jadwal kerjanya itu masuk jam 8, pulang jam 3 sore. Kalau kemudian ada orang yang masuknya jam 8, pulang jam 3 sore, seperti itu terus, apakah kemudian kita mengatakan, wah ini orangnya rajin? Enggak. Kenapa? Ya karena memang itu tugasnya untuk datang jam segitu. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang kemudian disebut ahli ibadah, rajin beribadah? Maka apa? Selain dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya, kemudian apa? Dia menambah ibadah-ibadah sunnah. Dia tahu bahwasannya ibadah sunnah ini jika ditinggalkan dia tidak berdosa. Sifatnya adalah anjuran. Tetapi walaupun dengan keadaan seperti itu tetap dilakukan. Maka orang-orang yang kemudian memperhatikan ibadah-ibadah sunnah ini termasuk di dalam kelompok orang-orang diantaranya yang memang serius di dalam melaksanakan ibadah, kemudian juga berusaha untuk mengistiqomahkan ibadah-ibadah wajib yang sudah dilaksanakan. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, keluar dari puasa Ramadan, keluar dari ibadah puasa Ramadan, kalau kemudian dia nggak puasa sama sekali, maka ini nggak bisa disebut sebagai orang yang istiqomah. Bagaimana disebut sebagai orang yang istiqomah sedangkan dia meninggalkan ibadah tersebut sama sekali? Tinggalkan, betul-betul tinggalkan sama sekali. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang istiqomah ketika diajak untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, kemudian dia mengatakan, kan hukumnya sunnah. Ketika diajak, mari kita melaksanakan ibadah puasa ini, pertanyaan pertama yang ditanyakan, Ustadz, hukumnya apa? Seakan-akan kalau hukumnya sunnah, ya kan sunnah, ya kan tidak wajib, ya kan tidak berdosa kalau ditinggalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian juga ikhwas sekalian, sebagai pengingat juga bahwa ibadah-ibadah sunnah ini, di antara manfaatnya adalah apa? Untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib kita, jika kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ibadah wajib kita ini banyak kurang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memeriksa sholat seorang hamba, kemudian sholat hamba tersebut ternyata banyak kurangnya, bukan tidak sah, banyak kurangnya. Entah dari sisi kekhusyuannya, entah dari sisi gerakannya ada yang tidak sempurna, entah dari apapun. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat apa? Coba lihat apakah ada ibadah sunnah yang dia kerjakan. Maka ibadah sunnah ini untuk kemudian melengkapi kurang-kurang dari ibadah wajib tersebut. Maka ikhwas sekalian, jangan kemudian ketika kita mendengar, oh puasa sunnah, oh sholat sunnah, oh begini sunnah, oh begitu sunnah, kemudian kita mengatakan bahwa itu kan hukumnya sunnah, lalu tidak ada semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, ikhwas sekalian, di antara bentuk untuk menjaga keistiqomahan kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan full, yakni apa? Dengan tetap juga melaksanakan ibadah-ibadah puasa sunnah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya anjurkan. Di antara bentuk istiqomah. Karena seseorang yang melaksanakan sebuah ibadah full dengan banyak, lalu kemudian dia tidak melanjutkannya, maka kita tidak mengatakan dia adalah orang yang istiqomah. Ya hanya sekedar melaksanakan kewajiban, setelah itu selesai. Nah, di antara ibadah-ibadah sunnah terkait dengan masalah puasa, sekalian, melanjutkan pembahasan puasa kita,
Yakni apa? Ada yang disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Apa maknanya puasa Arafah ini? Puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, mungkin sekitar sebulan lagi kita akan masuk di dalam bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini, khos kalian, ada sebuah keutamaan yang luar biasa. Di samping tanggal 9 Dzulhijjahnya, tanggal 1 sampai tanggal 9 ini adalah hari-hari yang istimewa. Untuk pembahasan itu nanti akan kita bahas. Nanti akan masuk ke pembahasan. Untuk sementara kita akan bahas yang ini dulu, tentang puasa Arafah. Nah, puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa ini diperintahkan atau dianjurkan bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka puasa Arafah tidak disyariatkan kepadanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melakukan puasa ketika sedang wukuf di Arafah. Ikhwas sekalian, lantas pertanyaannya, apa balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Arafah, yakni puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah? Kenapa sih kok kemudian ketika seseorang membahas tentang urusan agama, dikit-dikit dibahas apa sih balasannya, dan begitu seterusnya? Maka seperti yang sudah sering saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ikhwas sekalian, bahwa manusia ini sudah menjadi fitrahnya hanya akan semangat melaksanakan sebuah hal jika dia mengetahui balasan yang ada di balik perbuatan tersebut. Itu sudah menjadi fitrah kita. Maka jangan heran kalau kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan surga itu seperti seakan-akan detail Allah menjelaskan. Ada sungai yang mengalir di situ madu, ada kemudian yang susu, kemudian ada mengalir khamr yang tidak memabukkan, yang begini, yang begitu. Dalam hadis dijelaskan ada istana terbuat dari mutiara, kemudian tanahnya berbau minyak kasturi, dan seterusnya. Itu penggambaran seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala harus jelaskan yang seperti itu di dalam Al-Quran? Bahkan ikhwas sekalian, tentu ini bukan untuk merendahkan Al-Quran, bukan untuk kemudian membahas sesuatu yang tidak senonoh. Bahkan penggambaran bidadari yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Kalau kemudian antum buka dalam surat An-Naba, di ayat-ayat yang terakhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Kemudian kalau kita buka dalam tafsir, lebih dijelaskan lagi secara detail. Lantas pertanyaannya, kenapa kok kemudian dijelaskan seperti itu? Tujuannya hanya satu, untuk kemudian membuat manusia, hamba-hamba Allah ini kemudian semangat melaksanakan itu. Makanya ketika Nabi SAW ingin supaya umatnya ini berusaha untuk saling membangun masjid, maka Nabi SAW sabdakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah SWT akan bangunkan baginya rumah di surga. Balasan Nabi SAW jelaskan balasannya begini. Masalah haji ini sudah biayanya besar, tenaganya luar biasa, habis di sana. Maka Nabi SAW jelaskan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang diterima balasannya tiada lain melainkan surga. Man hajjarillah, siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfuth walam yafsuk, tidak melakukan perbuatan rafah, tidak melakukan perbuatan tidak senonoh, kemudian tidak melakukan perbuatan fasik atau kemaksiatan, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, dia akan kembali ke negerinya atau ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan, dan begitu seterusnya. Nah, maka ikhwas sekalian, hal ini sama ketika kita hidup di permasalahan tentang dunia. Kawan-kawan sekalian yang bekerja, ada yang dagang, ada yang bekerja sebagai pegawai, dan yang lain sebagainya. Dengan segala macam peraturan kepegawaian yang ada, dengan rasa sangat tidak sukanya kita kepada pimpinan di kantor tersebut. Kalau ketemu kita senyum, tapi dalam hati itu jengkelnya luar biasa. Karena bos ini datang itu selalu marah, selalu ngomel, selalu ini, kayaknya nggak ada yang baik perbuatan kita. Tapi besok kita datang lagi ke tempat yang sama. Besok kita jumpa lagi dengan orang yang dalam hati kita mengatakan orang ini saya tidak suka. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita berani berkorban seperti itu?
Jawabannya hanya satu, karena kita terbayang balasan yang akan saya dapatkan jika saya melaksanakan pekerjaan ini. Nah, maka ikhwas sekalian, kalau bisa semangat itu juga kita laksanakan di ibadah-ibadah sunnah ini, baik ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Maka bersumber dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang puasa Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratu sanatain. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun. Ikhwas sekalian, ibadah puasa ini pada tanggal 9 Dzulhijjah ini dilakukan hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Tetapi balasan yang didapat adalah apa? Pengampunan dosa selama 2 tahun. 2 tahun, bukan 2 hari, 2 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana pelipat gandaan pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dalam masalah ini. Dan hadis ini hanya akan sampai atau hanya akan membuat orang-orang semangat bagi orang-orang yang memang sadar bahwa dirinya ini banyak dosanya. Dia sadar bahwa saya sangat mengkhawatirkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Berita ini akan menjadi sebuah berita gembira baginya, dan kemudian dia berazam, dia berketetapan hati, saya nggak boleh melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Tapi kalau kemudian orang, dia bahkan nggak sadar bahwa dia itu dosanya banyak, maka apa? Pembahasan ini nggak akan ada gunanya. Nggak akan ada gunanya. Karena merasa apa? Ya, saya nggak ada dosanya. Ya, kalaupun ada dikit lah itu dosanya itu. Maka apa? Pembahasan ini tidak akan kemudian menjadi sebuah kabar gembira. Alhamdulillah ternyata ada kesempatan bagi saya untuk kemudian diampuni dosa-dosa saya yang terdahulu 2 tahun yang lalu misalkan, dan seterusnya. Nah, kemudian ikhwas sekalian, terkait dengan masalah larangan berpuasa Arafah ketika wukuf di Arafah bagi kawan-kawan yang melaksanakan ibadah haji, di dalam sebuah riwayat disebutkan dari Mahdi Al-Hajari bahwasanya dia mengatakan, haddatsana Ikrimah, telah mengkhabarkan kepada kami Ikrimah bahwasanya dia mengatakan, kunna inda Abi Hurairah fi baitihi fahaddatsana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Jadi Ikrimah mengatakan bahwa kami bersama dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di rumahnya. Lalu kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Arafah di Arafah. Yang dimaksud adalah apa di dalam hadis ini? Bahwa jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah dilarang berpuasa. Maka puasa Arafah, jadi salah, itu bukan puasa di Arafah, tetapi puasa Arafah hanya disyariatkan untuk kaum muslimin yang tidak sedang mengerjakan haji. Hanya saja ikhwas sekalian, hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh Syekh Albani. Sekalipun demikian, didapati adanya riwayat yang mendukung dan menunjukkan bahwa jamaah haji hendaknya tidak berpuasa ketika sedang wukuf. Apa itu hadisnya? Bersumber dari Ummu Fadl bintul Harith radhiyallahu anha, anna nasan tamarau indaha yaum Arafah fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabiah atau sahabat wanita Ummu Fadl bin Al-Harith radhiyallahu anha ini mengatakan bahwa manusia di padang Arafah pada saat itu dalam keadaan ragu. Ragunya apa? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa atau tidak? Mau nanya nggak berani. Karena nanti ketika kita sampai di pembahasan tentang haji, kita akan tahu bahwasannya pada saat wukuf di Arafah yang dikerjakan itu cuma satu. Apa itu? Berdoa. Yang dikerjakan cuma berdoa. Setelah sholat zuhur yang kemudian dijamak dengan asar, di situ ada khutbah Arafah. Setelah itu semua tidak ada kegiatan lain kecuali berdoa. Bagi para jamaah haji. Dan di situ jamaah haji ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mau minta apapun akan dikasih. Maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Maka para sahabat Nabi SAW mau nanya nggak berani.
Gimana Nabi sedang doa, kemudian kita datang, wahai Nabi, mau tanya. Gitu. Para sahabat Nabi SAW, etikanya dengan Nabi SAW itu luar biasa. Pertama, beliau adalah Nabi. Yang kedua, beliau adalah guru-guru mereka, atau beliau adalah guru mereka. Gitu. Maka apa? Ada etika yang harus dijaga di antara seorang murid dengan gurunya. Gitu. Dan ini yang kemudian sering saya singgung ketika saya berjumpa dengan beberapa kawan, sering saya singgung sebuah masalah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, dan ternyata masalah ini bukan terjadi hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga terjadi di Jawa. Apa itu? Sikap sebagian kaum muslimin yang merasa bahwa gurunya ini tidak perlu dihormati. Dari tata cara berbicara, ketika gurunya berbicara dipotong seenaknya, jadi kurang ada etikanya. Maka hendaknya kaum muslimin menjaga dan memperhatikan kembali etikanya terhadap gurunya. Maka para sahabat Nabi SAW itu ragu, ini Nabi puasa apa enggak? Karena Nabi SAW tidak makan pada saat itu. Tidak ada tanda-tanda makan, tidak ada. Beliau senantiasa berdoa. Maka apa? Kata Ummu Fadl ini, beliau mengatakan, faqala ba'duhum huwa sha'im. Maka sebagian orang mengatakan Nabi puasa tuh. Buktinya enggak makan. Sebagian yang lain mengatakan apa? Waqala ba'duhum laisa bisa'im. Enggak, Nabi sedang dalam keadaan tidak puasa. Jadi para sahabat ragu ini gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Ummu Fadl radhiyallahu anha? Fa arsalat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibah. Maka kemudian Ummu Fadl radhiyallahu anha mengirim segelas susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Fadl ini juga wanita yang cerdas, masya Allah. Beliau tidak mau Nabi puasa apa enggak. Enggak. Tapi ingin mencari jalan keluar. Ini gimana caranya jalan keluar? Maka apa? Oleh Ummu Fadl radhiyallahu anha, beliau mengirimkan segelas susu kepada Rasulullah SAW. Dikasih gitu aja, nggak pakai ngomong. Dah. Disuguhkan susu, kemudian diperhatikan. Ternyata apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuguhkan susu tersebut, beliau kemudian meminumnya, sedangkan pada saat itu beliau sedang wukuf di atas kendaraannya di padang Arafah. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwa ikhwas sekalian, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, atau nanti ada kawan-kawan sekalian yang melaksanakan ibadah haji, pada saat nanti kawan-kawan wukuf di Arafah, tidak perlu untuk melaksanakan puasa Arafah, tetapi maksimalkan ibadah, satu-satunya ibadah yang dikerjakan di situ, yakni berdoa. Jangan disia-siakan. Dan saya sangat berharap kepada kawan-kawan yang melaksanakan haji tahun ini, jangan sia-siakan waktu Arafah atau waktu wukuf di Arafah. Jangan. Ketika saya haji dengan bapak saya pada tahun 2012, pada saat itu tempat wukuf saya berbeda. Saya wukuf di sebuah masjid yang besar di Padang Arafah, namanya Masjid Namirah. Sedangkan bapak saya wukuf di tempat jamaah haji Indonesia. Karena jamaah haji Indonesia ini nggak boleh kemana-mana, takut hilang. Tapi jamaah haji dari negara lain itu bebas. Dia mau wukuf di mana pun terserah. Nah, bapak saya bercerita setelah selesai dari wukuf, kita perjalanan mau ke Musdalifah. Bapak saya bercerita bahwa tadi ketika sedang wukuf, setengah jam pertama semua orang doa, masya Allah. Setengah jam pertama. Setelah itu sudah mulai ngobrol, dan obrolan itu semakin berisik, artinya semakin banyak yang berbicara. Maka kemudian bapak saya terpaksa menghentikan doanya, lalu kemudian menegur jamaah haji dengan bertanya, bapak sekalian, kenapa kok nggak berdoa? Ini kan waktunya berdoa. Jawabannya apa? Ustaz, doanya udah habis. Dan tidak tahu lagi apa yang mau didoakan ini. Maka ini ikhwas sekalian, sebuah hal yang sangat-sangat keliru. Sangat keliru. Kalau sekarang saya buat penggambaran saja. Saya buat penggambaran. Misalnya di belakang saya ini ada uang 1 triliun tunai ada di belakang sini. Kemudian antum datang ke ana untuk mendapatkan uang tersebut, yang antum lakukan hanya cukup minta. Sekarang kira-kira apa yang antum lakukan? Minta sekali. Ustaz, saya minta uangnya. Terus kemudian saya kasih selembar aja, uang 100.000.
Terus apa yang antum lakukan? Oh, udah habis dah permintaan saya gitu? Enggak. Gitu. Sekarang bagaimana kalau kemudian kita meminta kepada zat yang memiliki kekayaan yang tidak terhingga, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki surga dan neraka, yang memiliki jiwa kita, gitu. Apakah kemudian kita akan meminta lalu habis itu kita mengatakan udah tidak ada lagi yang mau saya minta? Sebegitu sombongnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka jangan kemudian sampai seperti itu. Kalau bisa seperti yang dilakukan, saya pernah melihat saya tidak tahu dia datang dari mana, tetapi dari cara dia berbicara kayaknya dia datang dari Spanyol. Saya melihat dia karena selalu bertemu setelah asar. Saya selalu bertemu dengan dia setelah asar di dekat Ka'bah. Pokoknya setelah asar saya mau maju ke arah Multazam, selalu ketemu dengan orang yang sama gitu. Dan yang unik adalah apa? Setiap dia datang, dia akan mengeluarkan tulisan, dan tulisannya itu panjang gitu. Setiap dia datang di situ, sehingga ketika dia berdoa di Multazam itu, maka dia berdoa sambil membaca kertas tersebut gitu. Jadi tidak ada lagi cerita lupa, saya mau doakan siapa lagi ya, itu tidak ada gitu. Karena catatannya sudah ada gitu. Maka saya juga menyarankan kepada kaum muslimin yang wukuf di Arafah, jangan sampai kemudian menyia-nyiakan waktu tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, kaum muslimin yang ada di Indonesia kapan melaksanakan puasa Arafah? Ini yang kemudian menjadi perdebatan juga di kalangan kaum muslimin. Apakah tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah? Jadi orang yang melaksanakan puasa Arafah ini kapan? Apakah tanggal 9 Dzulhijjah? Atau kita nggak perlu lihat tanggal 9, tanggal 10 kita nggak lihat. Yang penting kita lihat kapan jamaah haji wukuf di Arafah. Itu pembahasan. Maka ikhwas sekalian, untuk umat Islam di Indonesia, penetapan puasa Arafah itu didasarkan kepada terbitnya hilal setempat, yakni didasarkan kepada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan didasarkan kepada hari wukufnya jamaah haji di Arafah. Seperti inilah yang diamalkan oleh para salafus saleh dari generasi sahabat dan orang yang mengikuti mereka, termasuk imam-imam madhab. Ikhwas sekalian, di zaman dahulu, di zaman kakek-kakek kita, di zaman bapak-bapaknya kakek-kakek kita, masalah ini nggak pernah muncul. Saya meyakini bahwa kakek-kakek kita dahulu ketika melaksanakan puasa Arafah, mereka melaksanakan puasa kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Masalah ini baru muncul karena apa? Sekarang kita memiliki teknologi untuk kemudian tanya orang-orang yang ada di Saudi, sekarang di Saudi tanggal berapa? Itu masalahnya. Bahkan kita bisa melihat live waktu atau kegiatan wukuf di Arafah. Kita bisa lihat. Nah, sehingga apa? Muncul kemudian masalah. Masalahnya kapan? Kalau misalkan di Indonesia sekarang tanggal 8, misal tanggal 8 Dzulhijjah, tapi di Arab Saudi sekarang sudah wukuf, itu baru muncul masalah. Masalahnya kita ini puasa apa enggak? Maka ikhwas sekalian, puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penetapan tanggal 1 Dzulhijjah itu dilihat dari penetapan hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah di negara tersebut. Jadi kita nggak peduli apa yang terjadi di Arab Saudi, kita nggak peduli. Apakah di Arab Saudi sekarang sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah atau belum, kita nggak peduli. Yang kita pedulikan sekarang di Indonesia, bulan Dzulhijjah atau hilal Dzulhijjah itu nampak apa enggak? Kalau nampak, kita tetapkan sekarang tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau nggak nampak, kita katakan besok berarti tanggal 30 atau hari tanggal 30 Dzulqa'dah. Udah gitu aja. Nah, dalam banyak kitab fikih, seperti dalam kitab fikih mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan lain-lain, disebutkan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan pada hari ke-9 Dzulhijjah. Jadi bukan dilakukan ketika jamaah haji wukuf. Ya. Bagi umat Islam di Indonesia, jika hari wukuf di Arafah berbeda dengan terbitnya hilal 9 Dzulhijjah di Indonesia, maka yang menjadi pegangan adalah terbitnya hilal di Indonesia.
Hal ini sama seperti penentuan tanggal 1 Ramadan yang mengikuti pengamatan bulan di negeri masing-masing dan tidak berdasarkan negeri yang lain. Begitu pula apa? Jika memang harus menjadikan wukuf di Arafah sebagai standar atau sebagai patokan, maka apa? Mestinya seandainya terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, seandainya di padang Arafah terjadi sesuatu yang membuat semua jamaah haji nggak ada yang wukuf. Misalkan pada tanggal 9 Dzulhijjah terjadi gempa atau terjadi banjir atau terjadi angin yang sangat keras sehingga nggak ada satupun jamaah haji yang wukuf di Arafah. Terus gimana? Kita nggak puasa? Enggak, gitu. Tetapi apa? Puasa tetap dilaksanakan karena yang kita jadikan patokan adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di sini kami kutipkan beberapa pembahasan yang disampaikan di dalam madhab-madhab terkait dengan masalah puasa Arafah. Di antaranya kitab fikih madhab Maliki. Di dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani ala Risalati Ibnu Abi Zaid, beliau mengatakan apa? Shaumu yaumi Arafah wa huwa tasi'ul Hijjah. Puasa Arafah, puasa pada hari Arafah adalah puasa yang dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, wa huwa yukaffiru sanata allati qabla was sanata allati ba'da. Dan puasa itu menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Kemudian di dalam kitab Hasyiyah Al-Adawi ala Syarhi Kifayatit Talib Ar-Rabbani dikatakan apa? Shaumu yaumi Arafah wa huwa tasi'u min Dzulhijjah muraghabun fihi li hadithi Muslim. Bahwasannya puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah dan sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab Manhil Jalil ala Syarhi Mukhtasar Khalil dikatakan apa? Shaumu yaumi Arafah wa huwa tasi'ul Hijjah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i seperti dalam kitab Fathul Wahhab disebutkan apa? Shaumu yaumi Arafah wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, kitab fikih mazhab Syafi'i dikatakan apa? Shaumu yaumi Arafah wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan shaumu yaumi Arafah wa huwa tasi'ul Hijjah. Maknanya sama. Di dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal dikatakan apa? Sunnah shaumi yaumi Arafah wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Sunnah puasa Arafah atau puasa sunnah Arafah itu dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in, jadi bagi yang pernah mondok nggak mungkin nggak tahu kitab ini, itu dikatakan apa? Wa yusannu mutaakkidan shaumu yaumi Arafah li ghairi haj. Dan disunnahkan untuk puasa hari Arafah bagi orang yang tidak haji, li'annahu yukaffirus sanata allati huwa fiha, karena akan mengampuni dosa 1 tahun yang dia ada di dalamnya, wallati ba'daha, dan yang setelah itu, kama fi khabari Muslim, sebagaimana hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Dan kapan itu? Dia ada di 9 atau hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Di dalam kitab Syarah Bahjatul Wardiyah dikatakan kasaumi yaumi Arafatin wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Sebagaimana puasa Arafah yaitu puasa hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Di dalam kitab fikih mazhab Hambali, ya, di antaranya kitab fikih Fiqhul Ibadah lil Hambali dikatakan apa? Shaumu yaumi Arafah wa huwa tasi'u min Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Sehingga ikhwan sekalian, kalau kita lihat pemaparan dari kitab-kitab fikih dari madhab-madhab yang ada, semuanya mengatakan bahwa puasa Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada satupun dari fikih imam madhab tadi yang kemudian mengatakan puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Tidak ada. Sehingga jikalau nanti terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Dzulhijjah antara Arab Saudi dengan di Indonesia, maka yang seperti ini tidak masalah.
Yang menjadi patokan adalah apa? Yang menjadi patokan adalah penentuan tanggal 1 hilal yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan hukum puasa tarwiyah? Nah, ikhwas sekalian, puasa tarwiyah, apa sih yang dimaksud dengan puasa tarwiyah? Adalah puasa yang dilakukan tanggal 8 Dzulhijjah, yakni 1 hari sebelum puasa Arafah. Kenapa kok disebut tarwiyah? Sebetulnya istilah tarwiyah ini mengambil dari istilah ibadah haji. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari tarwiyah karena jamaah haji harusnya sudah bergerak menuju Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa disyariatkan melaksanakan puasa tarwiyah. Kenapa? Karena katanya ada dalil yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas marfu'an, yang katanya secara marfu', artinya disampaikan kepada Nabi SAW. Apa itu? Saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanah. Puasa hari tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjah, menghapuskan dosa selama 1 tahun. Wa saumu yaumi Arafah kafaratu sanatain, dan puasa Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun. Kemudian hadis ini ternyata dinilai sebagai hadis yang palsu oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Shaghir, dan juga bisa dilihat di dalam kitab Irwa'ul Ghalib. Maka saya tidak memilih untuk tidak melaksanakan puasa tarwiyah karena memang tidak ada dalil yang sahih tentang masalah tersebut. Adapun terkait puasa di awal-awal Dzulhijjah, maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pembahasannya baru sampai di pembahasan puasa Arafah. Terkait dengan puasa di awal-awal Dzulhijjah, itu nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan yang akan datang ya. Sehingga kalau seseorang mengkhususkan diri puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, khusus hanya tanggal 8 Dzulhijjah, dengan keyakinan bahwa puasa tanggal 8 Dzulhijjah balasannya seperti ini yang disebutkan dalam hadis palsu ini, maka yang seperti itu hendaknya ditinggal. Tapi jika dia melaksanakan puasa itu karena ingin mengambil keutamaan bulan Dzulhijjah, itu nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, ikhwas sekalian, maka dari itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan sampai di sini kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pembahasan tadi atau di luar dari pembahasan tadi, dipersilakan. Silakan kalau ada. Assalamualaikum. Yang membicarakan aja sudah diampuni, gimana berikan ya begitu aja orang bersaudara tidak apa ini kegelapan ini maaf itu mari kita berpikir bersiap yang akan datang next time kita berubah, kita sudah mau ampunan mau di kesehatan. Assalamualaikum. Yang pertama, pertanyaan itu nanti juga akan saya bahas. Jadi pertanyaan itu sudah Imam An-Nawawi jelaskan di dalam kitab Sahih Muslimnya. Beliau menjelaskan karena kalimat dosa-dosa diampuni itu bukan hanya dalam masalah puasa. Contoh ya, Nabi SAW sabdakan, siapa saja yang bacaan amin di dalam sholat berbarengan dengan bacaan aminnya siapa? Malaikat, bukan imam ya, malaikat, bukan imam.
bacaan amin seseorang di dalam sholat, semua imam ataupun makmum, bacaan aminnya bareng dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Begitu pula dengan banyak hadis-hadis yang model seperti ini banyak gitu. Maka Imam An-Nawawi jelaskan gitu loh. Jika misalkan saya nih melaksanakan puasa Arafah misalkan, berarti kan tahun yang lalu sudah diampuni, tahun yang akan datang sudah diampuni. Terus kalau seandainya di saat itu juga bacaan amin saya sama dengan malaikat, yang diampuni apa lagi? Gitu. Itu sudah nanti dibahas secara detail oleh Imam An-Nawawi, dan nanti akan saya bacakan pertemuan yang akan datang insyaallah. Bagus sekali penjelasan beliau. Kemudian yang kedua, Mas sekalian, hadis tentang puasa Arafah ini sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, disampaikan oleh seorang nabi penghulu para nabi, dan disampaikan di hadapan orang-orang yang Nabi SAW sebut sebagai generasi terbaik, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut generasi itu adalah sebagai generasi terbaik. Gitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Kuntum khaira ummah. Gitu. Kalian adalah sebaik-baik ummah. Gitu. Sekarang pertanyaannya, ketika Nabi SAW ucapkan kalimat seperti ini, apakah kemudian sahabat Nabi SAW ada yang mengkhawatirkan, lantas bagaimana wahai Rasul, nanti kalau gitu ya sudah orangnya dosa aja? Gitu. Tidak ada. Gitu. Tidak ada satupun di antara mereka yang berpikir seperti itu. Hal yang sama ketika Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Uthman bin Affan di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Gak ada satupun dari orang-orang itu yang mengatakan Alhamdulillah saat ini saya tidak perlu lagi sholat. Gak ada satupun orang yang mengatakan seperti itu. Padahal dia sudah dijamin masuk surga. Sahabat Umar bin Khattab belum meninggal, rumahnya udah jadi di surga. Sudah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan segala macam isinya. Tapi tidak pernah sedikit pun sahabat Umar bin Khattab kemudian meninggalkan semua ibadah-ibadah ini. Dengan alasan bahwa, lah kan saya sudah punya surga, saya sudah dapat tempat di surga, gitu loh. Terus ngapain, gitu loh? Tidak ada. Gitu. Inilah yang kemudian membedakan antara mental orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dosanya diampuni, ketika dia disebut sebagai orang yang masuk ke dalam surga, dibanding dengan yang tidak. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kurang apa? Gitu. Diampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Beliau adalah orang yang pertama kali akan membuka pintu surga. Umat beliau yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Beliau yang nanti akan memberikan syafaat kepada semua orang yang ada di padang mahsyar, syafaatul uzma. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kakinya keras, sampai kakinya bengkak, sampai istrinya sendiri tanya, wahai Rasulullah, engkau ini sudah diampuni, gitu loh. Mbok ya, kalau bahasa kasarnya itu ya nggak usah lah terus ibadahnya itu sampai keras seperti ini, gitu loh. Kan udah diampuni, udahlah, gitu loh. Apa jawaban Nabi SAW? Gitu. Afala akuna abdan syakura? Apakah saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Gitu. Jadi ikhwas sekalian, kalau kita lihat mental orang-orang soleh itu, ketika mereka sudah mendapatkan keutamaan, dosanya diampuni begini, justru ibadahnya makin dibanyakkan. Gitu. Sebagai bentuk apa? Syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terus kemudian, alhamdulillah, nggak kayak gitu. Orang-orang yang ikut perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan apa kepada para pejuang yang pernah ikut di perang Badar, kemudian masih hidup setelah itu? Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum, lakukan semua yang kalian mau. Qad ghafartu lakum, sungguh aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan lakukan semau kalian. Ada terus kemudian ahli Badar terus ayo langsung gitu. Tidak ada itu. Tidak ada terus kemudian ahli Badar ini tidak ada yang sholat, tidak ada. Justru mereka ibadahnya luar biasa. Gitu. Sekali lagi sebagai bentuk apa? Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Maka kalau kemudian ada yang berpikiran seperti itu, maka sejatinya dia ini tidak memiliki sifat syukur yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Gitu. Dan sejatinya apa? Dia tidak kemudian menjadi orang yang benar-benar sebagai ahli ibadah yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian ada sebuah pertanyaan, ketika Ummu Fadl memberikan susu kepada Rasulullah SAW dan beliau meminumnya, apakah beliau meminum susu itu dari sedekah? Karena sudah diketahui bahwa Rasulullah SAW dan keturunannya tidak boleh menerima sedekah. Rasulullah SAW dan keturunannya benar tidak diperbolehkan menerima sedekah, tidak diperbolehkan menerima zakat, walaupun masuk dalam kategori fakir dan miskin. Ya, makanya kalau kemudian seseorang ternyata memang benar adalah keturunan Nabi SAW, jangan kemudian minta-minta dana zakat atau dana sedekah, walaupun dia miskin. Benar, karena Nabi SAW melarang. Keturunan Nabi SAW dilarang untuk menerima sedekah, maksudnya makan ya. Kalau menerima untuk disalurkan ke orang lain itu beda. Yang dimaksud itu dia terima untuk dia makan sendiri, itu tidak boleh. Nah, lantas susu yang diberikan oleh Ummu Fadl ini gimana statusnya? Saya yakin ini bukan sedekah. Rasulullah SAW memang tidak diperbolehkan menerima sedekah atau zakat, tetapi Nabi SAW diperbolehkan menerima apa? Hadiah. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang memberikan kepadaku hadiah berupa kaki kambing, sungguh akan aku terima pemberian tersebut. Dan yang dimaksud dengan pemberian ini adalah apa? Hadiah. Hadiah. Walaupun bagi orang-orang Arab, kaki kambing ini tidak dimakan, dibuang. Barang tidak berguna. Nah, tetapi apa? Oleh Rasulullah SAW dikatakan, aku tetap akan terima. Ya, jadi seperti itu. Bahkan terkadang apa? Untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh, atau upah dalam satu kegiatan itu boleh, terkadang Nabi SAW minta duluan. Ingat ketika kisah sahabat Nabi SAW yang meruqyah orang yang tersengat hewan? Ingat? Jadi ada beberapa sahabat Nabi SAW mampir di satu kampung. Kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu, karena dulu kan tidak ada hotel, tidak ada rumah makan, tidak ada. Maka setiap ada tamu dari jauh yang bukan negeri tersebut, maka kampung itu wajib untuk menjamu tamu-tamu ini, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan. Wajib. Kalau enggak, maka kampung ini akan tercela. Sahabat ini kemudian apa? Datang, kok nggak ada yang ini menjamu. Akhirnya mereka pun tinggal di pinggir negeri tersebut atau kota tersebut. Singkat cerita, ketua dari suku tersebut tersengat hewan, kemudian orang-orang ini mencari obat tidak dapat, lalu kemudian minta sahabat Nabi SAW untuk mengobati. Maka sahabat Nabi SAW mengatakan apa? Baik, tapi kalau sembuh nanti kami minta bayarannya berupa beberapa ekor kambing. Disepakati, dibacakan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Maka sahabat tidak ada yang berani makan kambing ini. Takut salah. Maka dibawa kambing ini di hadapan Nabi SAW, diceritakan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Bagaimana bisa kalian mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah, adalah obat? Tolong berikan kepada saya kaki bagian depan kambing tersebut. Jadi dalam beberapa keadaan Nabi SAW bahkan apa? Minta. Untuk apa? Bukan untuk minta-minta gitu, bukan. Justru untuk apa? Menunjukkan bahwa hal itu adalah halal. Ya, jadi tidak semua pemberian yang Nabi SAW terima itu adalah sedekah. Taib, ikhwas sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.